Lihat mesin, kita ngobrol sama dia heart to heart. Dia mulai keluar kendalanya, bener nggak? Saya punya uang sekian, waduh saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Kita dengarkan dulu, dengarkan alasan dia. Mostly sih nggak ada duit. Kalau nggak kayak mungkin sekelas Mbak Elis ya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak ada waktu. Ya masalah-masalah STD. Oke? Dengerin dulu dan tidak perlu komen. Gampang? Udah ya? Baru, bro. Ini tugas dari 501. Apa cluenya tadi? Tugas dari 501. Bagi teman-teman yang sudah dipresentasi atau sudah datang Vision Day, hal inilah yang kewajiban kita untuk kita sampaikan. Boleh nggak gua sharing? Apa cluenya? 501. Tugas dari 501. Sistem dari 501 menyarankan saya untuk menyampaikan ini. Sederhana ya. Jadi dia merasa ini adalah sebuah sistem atau memang keharusannya kita menyampaikan. Tidak ada beban atau pemaksaan dari kita. Memang sistemnya 501. Yaitu gue akan sharing sama lo namanya 8 building blocks. Atau 8 hal yang harus kita punya sebelum kita memulai di bisnis ini. Ya, yang pertama, tadi lo cerita sama gue nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu dan lain-lain ya. Masih curhatannya dia. Kita ulangin aja. Tidak perlu memberikan solusi. Karena dia sendiri sebenarnya tahu jawabannya. Cuman kendalanya cuma satu, dia malas. Betul? Tahu kendalanya itu apa. Cuma satu masalahnya, dia malas. Ya, yang pertama, kita harus punya yang namanya compelling reason atau alasan. Kita harus punya dreams atau goals. Kalau saya sih lebih suka ngomongnya adalah compelling reason atau alasan kuat. Tadi lu cerita dengan semua kendala lu pingin gak sih kelarin itu? Lu gak punya waktu sama anak, aduh gak punya waktu ngerjain bisnis ini. Ngerti gak? Kita tanya sama dia, akankah lo akan mengalami hal begini terus? Akankah seperti ini terus yang akan mengunggung hidup lu? Hal pertama yang aku lakukan adalah pertama, gue harus punya diri, gue harus punya compelling reason alasan gue. Nah, gue nggak tahu alasan kuat itu penting apa sama lo. Gue nggak tahu. Cuman gue di 501 diajarkan bagaimana caranya gue memiliki compelling reason. Karena itu alasan kuat gue, kenapa gue ada di sini. Bisa dipahami? Gampang? Bisa ya, Cynthia ya? Oke. Yang kedua, komit. Atau kumaha punya alasan kuat tapi nggak komitmen. Itu namanya ngimpi, itu loh. Ngimpi. Saya biasanya ngebahas nomor 1 dan nomor 2 ini bisa setengah jam sendiri. Biasanya saya kalau lagi chit-chat sama orang ya, lagi ngobrol santai sama orang, ini ngebahas nomor 1 sama nomor 2 ini bisa setengah jam sendiri. Karena paling penting mas, kok ya kita harus punya komit. Coba lu pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, apa yang membuat lu seperti itu? Selain komitmen apa? Gak ada. Betul nggak? Kenapa kantor gaji kita? Sebutkan selain komitmen. Gak ada. Kenapa kantor membayar kita? Karena kita komit. Kalau nggak komitmen, kantor akan ngapain kita? Sudah dia pecat. Karena kita berkomitmen, jadi kantor terus membayar kita. Sehingga pertanyaannya kantornya komitmen atau enggak? Nah biasanya pertanyaan sakti saya adalah, ini saya bilang pertanyaan sakti, kenapa? Ini buat dia kebuka banget pikirannya, tau nggak? Coba lo bayangin kerja keras lo yang di kantor atau kerja keras lo di usaha, lo lakukan di sini, kira-kira hasilnya gimana? Mas kerja kan? Coba. Pagi pulang, pagi. Ya.
Coba bayangin mas, itu ditukar di kamar water, gimana hasilnya? Coba kalau di kantor kan harus kelar. Anggaplah kalau di kantor water, sehari itu harus ketemu 3 orang, harga mati. Coba bayangin. Tukar. Hasilnya gimana mas? Lewat nggak kantor mas? Coba bayangin. Kita kerja di kantor, Cynthia praktek dari pagi sampai malam. Dalam keadaan apapun, kalau rumah sakit telepon harus Cynthia lakukan, benar nggak? Coba, kalau kita di energi kan bisa santai ya. Hujan, ledek, aduh malas ah vision di rumah aja, bisa aja. Tuh, gua nggak ada ongkos nih buat ke vision day. Coba ngantor, nggak ada ongkos, sering nggak kayak gini? Pinjem dulu deh, nanti akhir bulan gua balikin kalau gua udah gajian. Betul, sering nggak orang kayak gitu? Karena untuk apa? Kenapa itu? Komit? Kita bahas nomor 1 nomor 2 jadi udah lupa 48,5 itu mahal. Betul? Tadi mas nanya, tapi saya mending ya tergantung komitmen mas kemana. Kalau nikah dulu ya nikah dulu, saya juga nggak mau. Bener nggak? Jadi kalau impian lagi ya terserah mas. Jadi kita tidak memaksa dia, tapi kita membuka paradigma, membuka pikiran dia. Mana yang lebih prioritas itu terserah mereka. Kenapa saya di Enajik ini have fun banget dan saya powerful sekali? Karena saya tahu tujuan saya mau kemana dan saya paham betul komitmen apa yang harus saya bayar untuk saya mendapatkan apa yang saya mau inginkan. Bisa dipahami? Bisa ya? Kenapa saya lagi nggak enak badan begini? Tetap saya berangkat ke Cikarang. Kenapa? Saya punya dream. Saya punya alasan kuat saya. Kenapa saya harus berangkat ke sini? Langsung ketemu Mas Doko, jam 9 saya training. Padahal ibarat kata fisiknya lagi nggak sumringah banget. Kenapa saya tetap berangkat? Karena saya punya alasan kuat yang membuat saya, yang bisa stop saya cuma satu, Allah, titik. Itu prospek diomongin kayak gitu, besok dapat 48 kali. Cobain aja. Oke, karena bro langkah ketiga sampai 8 itu mudah. Apa itu? Make a name list. Tulis bro, 150 nama. Design what world call. Yang keempat, presentasi. Buat janji. Buat janjinya gimana? Bro, karena kita udah punya company intelligence dan kuat sekali, kita buat janji kira-kira mau gebu-gebu atau mau mas? Bro, gue harus ketemu sama lo sekarang bro. Ini ada kabar gembira yang pengen gue sampaikan sama lo. Bener nggak? Antusias. Antusias, betul ya? Dan fun. Yang kelima, presentasi. Presentasinya gimana? Ajarkan dia S2, 6S, AS. Suruh dia rekam, nanti dengerin di rumah. Yang keenam, follow up. Ini yang gue lakuin sama lo nih, namanya follow up. Bukan hanya lo beli mesin, cuman nginfoin. Penting nggak lo menjalankan bisnis ini? Penting nggak lo punya mesin cepat? Penting nggak lo untuk kenapa harus terjun dan ngeplak sama sistem dari 5 watt? Sudah. Ketujuh, konsultasi. Handphone gua ready 24 hour buat lu. Cakep. Itu komitmen kita, bener ya? Handphone gua ready 24 jam. Anything yang lo ngerasa itu bikin lo confused, bikin lo ragu, call me. I'm ready 24 hour for you. Number 8, duplikasikan. Selesai. Itu doang bro. Jadi yang paling penting sama gua saat ini adalah gua tahu lo punya masalah, tapi pertanyaannya adalah kapan lo mau selesaikan masalah lo. Insya Allah bisnis kita di Energy sama Five System Indonesia ini adalah sebagai langkah lo untuk menyelesaikan masalah. Gimana men? Kira-kira ada planning gimana? Ya udah lah kan gua ngutang ya rata-rata gitu.
Ah udahlah, gua akan lakukan apapun. Gua cuma udah cepet ya, ini jalan situ. Udah. Akhirnya sikap-sikap dia udah sih. Selesai. Terima kasih. Gali compelling reason dia, kita pakai form ya? Pakai form ya? Iya. Jadi dia nggak sadar kalau lagi kita gali compelling reasonnya ya? Jadi nggak sadar kalau dia lagi di follow up sebenarnya. Ya itu, kita pas langkah ke-6 baru tahu dia, oh gue lagi di follow up. Pas dia tahu follow up-nya ternyata hanya open mindset, dia positif banget. Coba itu. Biasanya follow up tuh apa? Kapan lu mesti? Kapan? Bener nggak? Coba, tadi aja bilang, saya ada uang sih, ya terserah mas. Keren banget tuh jawaban kita. Terserah mas, pentingin yang mana? Ya saya kan nggak tahu diri mas yang tahu kebutuhan. Masa saya harus maksa orang sesuai dengan kebutuhan saya? Kebutuhan saya mah tenang aja, Allah yang ngasih. Mental kita begitu semua mas, kurang luar biasa lah kira-kira. Untuk impian mereka. That's 8 building blocks. 8 building blocks. Promosi acara-acara event-event sama dia, event-event 501, Vision Day, basic skill training, ya tinggal promosi kan. Manfaatin pertemuan, manfaatkan pertemuan. Untuk orang awam kan ada basic skill training, ya kan? Untuk orang yang mau masuk ada Vision Day. Terus untuk leader-leader tengah, leader-leader awal, untuk 2 above kita ada bootcamp. 4A ada leadership apa? Nanti di Lombok sekalian kita ada training 6A above. Moga-moga sih abang gua masuk tanggal 23. Banget ini. Saya selalu ketika nih waktu kemarin saya presentasi itu 3 direct saya. Oke Ram, seminggu lagi. Itu yang saya lakuin kok. Saya kerja lagi lebih gila-gila. Takut ngarep sama dia ngerti ya? Iya. Enggak, tetap ngomong. Wah, kan dia closing. Ujung-ujungnya tetap closing gitu. Coba kalau saya tungguin aja. Tenang, 3 direct udah beres. Saya yakin ada aja bebek yang lahirin kayak ikannya bunting kali. Ada aja. Ngalamin kan? Saya lakuin. Si Rama kemarin mau closing 3 unit, udah foto KTP, tinggal Senin nih orangnya ke bank. Langsung saya ingetin, woi, presentasi lo yang banyak bang. Bro, besok lo lebih gila presentasi gue dari ini. Ini 3 nih masalahnya nih, gila lo 5,8 kali 3 punya banget itu. Padahal dalam hati gue lebih kenyang nih. Direct ya? Nah, direct tuh 6 poin tuh nih. Lumayan dapat mesin atu ya. Bener kok. Itu kalau saya ngarep, wah kelar bro. Kelar. Saya nggak usah lakuin apa? Langsung telepon Mas Wawan, makanya dulu Mas, kayaknya ada kabar baik deh, gue harus kerja. Karena takut ngarep, ngerti ya? Itu jelas-jelas udah foto, Mas. Tapi kalau Allah mau, ada aja nanti yang ngalamin. Saya nggak mau, apa yang saya lakuin kerja lebih gila lagi. Yang kedua DPRD datang jam 9 ke mobil. Ini depan Mas Wawan kemarin. Oke bro, itu aja kok masalah anak-anak ikan water. Ngelatih gerok alias ngarep. Kelas ngarep dia langsung dipending-pending. Oh saya nggak mau, udah kapok ngarep. Bener, kapok. Mending fight aja. Benar-benar do the best, let God do the rest. Itu kuncinya. Oke, any question? Oke, mari kita jawab.